Untuk mengatasi pH yang tinggi, gimana ya Om? pH di tank saya nyentuh angka 9. Wuih, tinggi amat. Halo Ponto, ikan jenis angel yang reef safe ada nggak? Waduh, oke, tar dulu ya. Kalau ada jenisnya apa aja? Ini namanya gelbogel nih, ada terus nih, kayaknya boleh dikasih sesuatu nih gelbogel nih. Thank you gelbogel. Mungkin ada dari 8 tahun lalu udah ada nih. Nomor bapak ya, dari kamu. Semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi dengan gue Ponto. Kali ini kita mau lanjut Q&A. Nggak tahu nih udah Q&A yang keberapa. Kalian kalau masih penasaran dengan Q&A Java, kalian bisa lihat link ini. Ini ada beberapa Q&A yang tapi Q&A ini sebenarnya asik. Saya juga sempat lihat-lihat, kayaknya seru juga sih buat apa ya? Buat berbagi pengalaman lah. Dan saya sebenarnya bukan guru, apalagi dosen. Jadi saya kalau Q&A itu cuman berbagi pengalaman pribadi ataupun pengalaman dari teman-teman river yang sering tukar pikiran lah. Jadi ini yang kita bagiin buat ke kalian. Oke, kita lanjut aja ya. Langsung ke Q&A yang keberapa nih? Nggak tahu. Ke pertanyaan nomor 1. Ini ada berapa pertanyaan nih? Banyak banget nih. Ini ada 19, Ji. 19, Om. Oke, pertanyaan nomor 1 dari Om Adul. Om Ponto mau nanya, untuk mengatasi pH yang tinggi, gimana ya Om? pH di tank saya nyentuh angka 9. Wuih, tinggi amat. Padahal air baru yang air baku yang dipakai pH-nya di bawah 8. Apakah scapingan dengan artificial rock berpengaruh dengan pH? Oke. Ini pertanyaannya keren nih Om Adul. Oke, jadi kalau misalnya untuk mengatasi pH biar dia itu nggak terlalu tinggi, kalau mau cara instan itu ya mungkin cara instan lah ya. Cara instan itu kita bisa pakai produk dari Sikkem Buffer. Jadi Sikkem Buffer itu ada macam-macam nih. Ada marine buffer, tapi itu buat naikin pH biasanya kalau marine buffer, karena pH buat air laut kan dia maunya tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalsium sama magnesium itu butuhnya tinggi, sama alkalinitas itu juga pasti akan berpengaruh ke pH. Jadi kalau misalnya kita udah 9, kita mau turunin ke 8,3, kita bisa pakai Arowana Buffer dari Sikkem. Itu untuk menstabilkan, untuk adjust air ke 6,5, ke pH 6,5. Nah, untuk penggunaannya bisa pakai sesuai takaran, tapi mungkin dikecilin karena kan kita kalau di air laut butuhnya 8,3 kan. Atau bisa pakai acid buffer. Acid buffer itu sama, itu juga buat nurunin pH. Tadi apa pertanyaan, kalau misalnya pengaruh dari artificial ya? Apa scapingan dengan artificial rock berpengaruh dengan pH? Selama artificial itu mengandung magnesium, kalsium, dia pasti akan berpengaruh. Tapi biasanya mereka itu kan dikonsumsi sama biota kan, sama koral. Tapi kalau misalnya memang nggak ada yang mengkonsumsi, artinya dengan adanya kalsium dan magnesium di dalam sana yang tinggi, akhirnya berhubungan dengan KH. Kalau berhubungan dengan KH, artinya pH itu juga akan naik. Kurang lebih kayak gitu ya. Kok jadi kayak dosen deh. Tapi ya kurang lebih begitu, itu pengalamannya begitu. Tapi bisa cobain pakai acid buffer deh. Om Adul, thank you ya, mudah-mudahan Om Adul mengerti apa yang saya bicarain ini. Oke, next dari Kolitski. Nah, mau tanya saya Om Ponto, kenapa reef tank saya konsumsi magnesiumnya lumayan ya, bisa 40-50 ppm per minggu. Isi koral tidak banyak, cuman torch, babut, dan kuku. Tapi ada payungan yang lumayan besar. Apakah payungan konsumsi Mg-nya memang banyak? Atau ada faktor lain ya? Thank you Om. Ya, pastinya akan dikonsumsi sama koral ya. Kalau magnesium itu, magnesium pasti akan dikonsumsi sama koral. Ya, ini dikonsumsi sama torch, babut, kuku, sama payungan ya. Mereka akan konsumsi juga. Cuman kalau misalnya koral atau biotanya nggak banyak, biasanya kenapa Mg-nya bisa drop
sampai segitu banyak. Kemungkinan. Coba cek deh KH sama CA-nya mungkin tinggi. Kalau CA sama KH-nya tinggi, jadi magnesiumnya yang akan keserap. Tapi cobain aja dulu. Tapi kalau misalnya memang enggak, ya berarti memang kebutuhannya si biota yang ada di sana, ya 40-50 ppm per minggu. Saya rasa itu ya Om Kolitsky. Oke, next. Dari nggak bisa dibaca nih. Tolong. Nggak bisa dibaca nih. Oke. Halo Monto, ikan jenis angel yang reef safe ada nggak? Waduh, oke, tar dulu ya. Kalau ada jenisnya apa aja? Terima kasih Om, semoga sehat dan sukses terus. Thank you Om. Gak bisa baca ini. Oke, jadi jenis angel yang reef safe. Kalau kita sih memang angel itu kan cantik-cantik ya. Ada angel karamoy, ada angel salah. Tapi saya juga suka jenis angel, tapi saya juga suka koral. Intinya saya suka yang warna-warni. Dan kebetulan kalau ke warna-warni itu adanya di koral dan ikan-ikan angel. Betul banget. Jadi kalau misalnya waktu awal-awal tuh saya selalu mau cari angel yang reef safe. Tapi sebenarnya gini, kalau di beberapa itu saya sampai cari tahu dulu ada apa ya namanya ya. Saya lupa deh, ada websitenya penjual ikan lah. Jadi itu dijabarin tuh sama dia, ikan ini reef safe nggak, terus kategorinya ikannya gampang atau susah nih peliharanya, terus udah gitu habitatnya dari daerah mana, dia kasih keterangan itu. Nah itu sering banget dulu saya baca-bacain. Nah salah satunya yang dibilang angel itu reef safe adalah angel belus. Terus udah gitu ada angel apa lagi ya, saya inget sih belus sih. Belus itu salah satu angel yang reef safe. Oh sama angel ini nih, angel impor yang dari Australia. Garis-garis warna abu. Watanabe angelfish itu juga salah satu angel yang reef safe. Tapi pada dasarnya sebetulnya gini, angel itu jenis ikan karnivor. Dia itu pemakan daging sebetulnya. Kalau botana dia kan herbivore, pemakan tumbuhan. Jadi segala macam lumut tuh dia suka tuh kalau botana. Nah kalau si angel ini ya dia juga bisa makan lumut, tapi dia tergolong binatang yang karnivor. Jadi kalau kebetulan koral-koral yang berdaging ya, biasanya angel-angel kecil itu mulai cobain sana, cobain sini untuk cari tahu apakah ini bisa dimakan atau enggak. Tapi kalau sampai dia udah pernah nyobain koral yang rata-rata koralnya berdaging dan dia pikir itu makanan, dia pasti akan inget dengan koral yang dia totol itu, yang dia bisa makan. Jadi setiap dia ngelihat koral itu pasti dia akan makan. Jadi kalau misalnya ya kita untung-untungan juga kalau misalnya kita bisa aja pelihara jenis-jenis angel tapi dia nggak mau makan jenis koral LPS gitu. Kalau SPS sudah pasti nggak dimakan karena SPS itu kan nggak berdaging, cuman berbulu doang. Tapi kalau LPS yang modelnya kayak Sinarina lah, Donat, Blasto, karang otak, karang daging, nah itu kan semua kayak mengundang ya dagingnya, apalagi kalau sampai kita gede-gede itu kan kayaknya mantep banget tuh. Jadi kalau dia nggak notol ya itu berarti rezekinya kalian. Tapi pada umumnya kecilnya pasti dia akan cobain dan dia inget kalau itu bisa dimakan. Biasanya begitu. Ya mudah-mudahan ini membantu ya. Oke, thank you Om. Next. Aduh mana tuh? Dari Ekizone. Tips lawan dino dong Om Bonto. Nah, tips lawan dino. Jadi dino itu terjadi karena kadar nutrien kita, fosfat dan nitrat itu kosong. Kalau dia udah kosong, artinya kan di batu itu semuanya bersih tuh, nggak ada lumut sama sekali. Karena lumut itu kan dia makannya nutrien. Lumut itu bisa tumbuh karena dia ada nutrien dan ada lampu kan. Dia bisa lampu akuarium laut tahu sendiri, UV-nya kan lumayan kuat ya. Jadi dia diserap fosfat sama nitratnya, akhirnya dia tumbuh lumut di sekitaran batu-batu ataupun pasir. Nah, tapi karena dia nggak ada lumut, jadi dino itu akan selalu ada di akuarium. Saat batu itu bersih dan tidak ada licin atau tidak adanya permukaan lumut yang ada di batu itu, dino itu langsung masuk. Jadi dino itu bisa kebetulan dino juga bisa fotosintesis kan, dan cepat banget fotosintesisnya. Dan kalau dia tempatnya kosong dan itu nggak ada nutriennya, artinya botak nih si batu nih, nggak ada dilapisin lumut, dino itu bisa tumbuh di situ. Dino tuh bakteri lah. Nah itu dia tumbuh. Jadi kalau
mau perangin dino sebetulnya naikin aja dulu nutriennya, kasih makan, pasti akan jelek dulu akuariumnya, it's okay, nggak ada masalah. Naikin dulu fosfat sama nitratnya supaya si ininya juga batu-batunya bisa ditumbuhin sama alga-alga, ketutupan, diselimutin sama alga-alga tipis, akhirnya dino pun nggak bisa nempel di mana-mana. Biasanya kita peranginnya semua alat-alat yang mengacu atau memicu, gunanya untuk menurunkan fosfat sama nitrat kita stop dulu. Contohnya kayak biopelet reaktor untuk nurunin nitrat kita stop dulu. GFO di reaktor kita matiin dulu. Terus Nopox buat nurunin fosfat nitrat turunin dulu. Om telolet om. Ada telolet. Ya, biasanya begitu. Apalagi ya? Ya udah sih kayaknya itu Om Eki. Naikin dulu aja nutriennya, biarin nanti bakteri-bakteri yang nggak penting itu akan selalu dikalahin kok sama bakteri-bakteri yang dibutuhin di air laut. Pakein stability aja, Seachem stability setiap hari, seminggu sekali itu tetap dipakai sesuai takarannya dia. Itu bagus banget buat nyetabilin akuarium laut di rumah. Gitu ya Om Eki ya, mudah-mudahan bisa bantu ya. Next, dari Arkaditya Sirma. Susah juga ya bacanya. Sekedar pengalaman soal bubble alga hilang setelah aku beri Nopox sesuai dosis tiap hari, lama-lama hilang bubble alganya di tank saya. Alhamdulillah. Selamat Om. Ini bukan pertanyaan, wih kameramen. Ini sekedar pengalaman ya, tapi keren sih. Oke, thank you Om Arka sharingnya. Next, Gel Bogel. Wah, kayaknya namanya nggak asing nih, Gel Bogel. Ini namanya Gel Bogel nih, ada terus nih, kayaknya boleh dikasih sesuatu nih Gel Bogel nih. Thank you Gel Bogel. Mungkin ada dari 8 tahun lalu udah ada nih. Kopoto mau nanya dong, kalau mau menambah atau menaikkan oksigen dalam akuarium, gimana caranya Om Ganteng? Waduh, ya udah sering bilang ganteng lagi. The best lah. Sukses terus buat Java Merdeka. Wih, ada Java Merdeka nanti ya. Oke, naikin oksigen. Biasanya kalau kita mau naikin oksigen dalam akuarium, ini kan akuarium laut kan? Apa oksigen apa nih? Akuarium apa? Akuarium laut lah ya harusnya ya. Om Gel Bogel mah biasanya nanya laut mulu kok. Biasanya kita pakai pompa sirkulasinya gedein, terus skimmernya juga, skimmer kan juga ngasih oksigen lepas, oksigen lepas ya, secara nggak langsung tuh di dalam air jeder gitu kan, atau bisa ditambah juga aerator juga itu bisa naikin oksigen. Tapi sirkulasi yang perputarannya bagus itu juga pasti akan ningkatin oksigen level. Kenapa saya bilang begitu? Karena percikan atau turunnya air itu dari oksigen cipratannya itu juga dia akan masukin oksigen itu ke dalam air sebetulnya. Kurang lebih begitu sih Om Gel Bogel. Tapi kalau misalnya emang kurang ya pasangin aja dulu aerator, tambahin nggak apa-apa. Tapi di SAM ya, dan jangan sampai dia bubble-nya tuh naik ke atas gini, karena kalau ada koral tuh nggak suka dengan adanya micro bubble. Oke? Next, dari Taufik Sarkas. Halo Om Ponto, mau tanya dong, warna biru dari lampu berbahaya nggak buat anak kecil? Thanks Om, jaya terus Jafarif. Thank you Om Taufik. Lampu biru sebetulnya gini, kalau dibilang berbahaya nggak buat anak kecil ya berbahaya, kalau apalagi kita selalu liatin terus lama, nggak usah anak kecil ya, kita juga kalau ngeliatin lampu terus lama-lama juga kayaknya jadi biru-biru gitu matanya. Kayak nggak enak aja, takutnya ntar malah terjadi iritasi. Tapi saya juga nggak terlalu ngerti mengenai bahayanya lampu akuarium terhadap mata kita. Yang pasti kan kegunaannya bukan selalu kita liatin terus lampunya. Jadi kayaknya memang saya bilang kalau kita ngeliatin akuarium kan pasti kita juga nggak enak, matanya kan kayak ada silo-silo terus udah gitu kayak gimana ya, ya takutnya ada masalah lah. Cuman saya juga nggak berani jawab macam-macam karena saya nggak ngerti sebetulnya. Tapi lampu Z400 kan ada setnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak lampu-lampu yang sekarang tuh jenis-jenis model Z400 atau lampu Redsi tuh dia ada covernya. Jadi posisi covernya di bawah sini dan lampunya tuh di atas sini. Jadi kita tuh nggak bisa langsung ngelihat langsung ke arah LED-nya, ke LED-nya dia, ke lensanya. Jadi dia ada covernya lah.
Nah, terus kayak Z400 juga posisi lampu di sini, LED-nya di sini dia tuh ada kasih shade-nya juga nih. Jadi buat nutup biar cahayanya tuh nggak keluar dari shade-nya. Jadi dia ada penutupnya. Rata-rata lampu LED yang sekarang modelnya kayak gitu. Ya memang ada yang enggak, banyak yang enggak juga. Memang kalau misalnya memang kira-kira takutnya bermasalah, mending dikasih tutup deh. Atau kalau misalnya memang mau ganti lampu, boleh datang ke Java Om. Thank you Om Taufik. Mungkin itu ya penjelasannya. Next, Vince River. Om Bonto, tanya dong, untuk supaya polip matahari bisa mekar maksimal, bagaimana ya? Kondisi sudah mekar tapi tidak maksimal. Sukses terus Java Rif. Oke. Kalau ini biasanya dulu, saya kalau koral matahari nih, itu kan cakep banget ya. Warnanya orange terus kekuningan, aduh itu apalagi kalau udah mekar polipnya, aduh emang cakep sih. Jenis koralnya dulu saya mau kasih tahu. Dia itu non fotosintesis koral, jadi dia mau ada lampu ataupun dia nggak ada lampu, dia nggak akan fotosintesis, jadi dia akan mekar-mekar aja. Tergantung di lokasi tersebut ada makanan enggak. Kalau dia ada makanan dia pasti akan mekar. Dia akan selalu mekar untuk dapat makanan nempel-nempel di polipnya dia, di PE-nya. Jadi biasanya dulu saya ngakalinnya kalau misalnya ada polip matahari, saya suka semprotin ada phytoplankton atau zooplankton dari Sikem, terus ada coral food juga dari Red Sea. Itu cobain aja direct feeding, tapi sedikit-sedikit aja disemprotin di area sekitarnya dia tuh, di polipnya dia. Lama-lama dia akan terbiasa, lama-lama mekarnya gede. Cobain nih kalau nggak percaya. Ntar kalau misalnya udah, komen lagi ya. Thank you Om Vince River. Next, dari Wahyu Adi Kurniawan. Halo Om Bonto, mau tanya untuk tank 1 meter kapasitas 200 liter. Per hari, top up masuk kurang lebih 500 mili. Sedangkan suhu di kisaran 27-28 tanpa kipas. Apakah ini normal ya? Thanks Om. Kalau nggak pakai chiller, normal. Kenapa? Karena pengalaman saya begitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau ruangan itu dingin, tapi air kita juga dinginnya, datangnya akhirnya dapat dari ruangan, dari suhu ruangan sampai dia ke 27 atau ke 28 derajat, biasanya penguapannya akan lebih tinggi. Kita pakai chiller aja tetap ada penguapan karena airnya selalu bergerak kan. Ada netes dia pasti nguap. Nah terus udah gitu, kalau kita nggak dikasih chiller, dia ngikutin suhunya ke suhu ruangan, pasti penguapannya jauh lebih tinggi dibandingkan kita pakai chiller. Kalau kita pakai chiller itu kan yang dingin, airnya udah dingin. Kalau kita pakai chiller dan kedinginan ruangannya panas, dia bukannya menguap tapi berembun kacanya. Jadi keringetan nih nanti di luar sini. Jadi kalau dibilang normal. Kalau Om nggak pakai chiller, dia penguapannya pasti tinggi. Oke? Thank you Om Wahyu. Wahyu. Oh iya benar, thank you Om Wahyu. Next, Om Bonto mau tanya. Tankku kan ada banyak hama keong. Predator yang cocok sama Reef Safe apa ya? Om Bonto, ikan dori kalau udah gede, apa bisa nyusilin zoa? Trim dari River Bondowoso, Kota Tape. Mantap. Om Bonto mau syuting pas saya datang ke Java. Nah kan, jadinya cuma bisa lempar senyum sambil say hi. Anjay. Kita lempar-lemparan senyum ya. Langsung ke tempat bertapanya Om Supan. By the way, tank 2 meter yang baru bikin saya ngiler. Oi, sehat selalu ya kok. Wah, thank you Om Hariteje. Ya, ini 2 meter di belakang saya nih. Tapi ini mana pertanyaannya Om Hari? Ini kameramen bukan pertanyaan lagi nih. Thank you Om Hari, keren lah.